Hai guys, kembali lagi bersama Kakang Prabu di Money Channel Review. Di video kali ini akan Kakang bawakan alur cerita film terbaru ya guys ya, yang berjudul Final Destination Bloodness tahun 2025. Di mana film ini menceritakan tentang seseorang yang berusaha menghentikan siklus kematian yang mengincar keluarganya. Kira-kira apakah dia akan berhasil? Oke lah, daripada kebanyakan cang-cincong di awal, mending kalian saksikan saja alurnya. Tapi jika kalian suka dengan video ini, silahkan ditekan saja tombol subrek-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Di awal film kita diperlihatkan seorang pria bernama Paul yang berniat mengajak ayangnya bernama Iris pergi ke sebuah resto bernama Skyview yang sangat populer di masa itu. Alright, here we are. What's your step? Lalu saat mereka akan menaiki lift, si Iris pun merasa takut setelah melihat banyaknya orang yang akan naik ke lift itu. Namun setelah diyakinkan oleh si pelayan, akhirnya si Iris pun memberanikan diri untuk naik ke lift itu. Lalu sesampainya di resto, mereka yang kehabisan tempat duduk pun memutuskan untuk pergi ke sebuah bar terlebih dulu. Look at the view. Setelah itu, di saat mereka sedang menikmati pemandangan dari atas resto, si Iris yang merasa mual pun izin ke ayangnya untuk pergi ke toilet. Saking asiknya berpesta, para pengunjung pun tak menyadari bahwa lantai di resto itu sudah mulai retak. Singkat waktu setelah keluar dari toilet, si Paul pun mengajak si Iris pergi ke suatu tempat karena ada sesuatu yang ingin dia bicarakan. Dan ternyata tujuan si Paul membawa si Iris ke resto ini hanya untuk melamarnya. Di tengah rasa bahagia, si Iris pun memberitahukan bahwa sekarang dia telah mengandung bibitnya si Paul hasil dari kumpul bagongnya selama ini. Mendengar hal itu, jelas saja si Paul pun sangat senang karena sebentar lagi dia akan menjadi seorang ayah. Setelah memasangkan cincin lamarannya, si Paul pun mengajak si Iris untuk pergi berdansa. Namun sebelum pergi, si Iris pun melihat seseorang bocil bangor yang berniat melemparkan koin dari atas resto itu. Dan akibatnya koin itu malah nyangkut ke ventilasi udara resto. Di tengah asiknya berdansa, tiba-tiba si Iris merasakan sesuatu hal buruk yang akan terjadi. Lalu tiba-tiba akibat lantai kacanya yang retak, sebagian pengunjung pun harus terjatuh termasuk si Paul. Dan akibat kejadian itu, para pengunjung pun menjadi panik ketakutan. Di tengah kepanikan, seorang pelayan pun mengajak para pengunjung untuk keluar melewati tangga. Namun suenya tangga itu keburu runtuh. Melihat hal itu, si pelayan pun mengajak semuanya untuk keluar melewati lift. Dan untung saja si Iris tidak melewati lift itu hingga akhirnya dia pun berhasil selamat dari kematian. Namun di tengah rasa lega, tiba-tiba
Mamam Tasya, si bocil bangor yang berhasil keluar dari resto itu pun harus modar mengenaskan tergeprek piano. Di sisi lain, si Iris yang masih selamat pun melihat seorang bocil yang masih hidup. Kemudian dia pun berniat untuk menyelamatkannya. Namun naasnya si Iris dan si bocil pun harus modar mengenaskan setelah dirinya terjatuh dari atas resto itu. Dan ternyata kejadian mengerikan itu hanyalah mimpi dari seorang bondon bernama Stephanie, di mana si Stephanie ini adalah cucunya si Iris. Dia pun merasa heran kenapa dia sering bermimpi tentang kematian neneknya saat masih muda. Kemudian temannya pun menyarankan ke si Pani untuk pulang lebih dulu agar dia bisa mencari tahu tentang neneknya supaya dia bisa terbebas dari mimpi buruk itu. Sesampainya di rumah, dia pun disambut hangat oleh ayahnya yang bernama Chengli. Kemudian dia pun bergegas mencari foto album tentang nininya. Lalu si ayah pun memberitahukan jika foto album itu sudah menghilang disembunyikan oleh ibunya sebelum dia minggat dari rumah ini. Kemudian dia pun melihat adiknya yang bernama Charlie yang berniat pergi ke rumah si Uwa. Mendengar hal itu, si Pani pun berniat ikut karena siapa tahu di sana dia bisa menemukan tentang nininya. Dude, calm down, alright? Remember what happened last It's a time? ranked match. Hey, cuz. Sesampainya di rumah si Uwa, dia pun disambut hangat oleh para sepupunya. Di sisi lain, si Uwanya pun sangat senang setelah melihat keberadaan si Pani. Kemudian si Pani pun memberitahukan tujuan dia datang ke rumah ini, di mana dia hanya ingin mencari tahu tentang Nini Iris karena akhir-akhir ini dia sering bermimpi buruk tentang kematian si Nini Iris di masa lalu. Kemudian si Uwa bernama Hwat pun memberitahukan jika nininya sekarang telah mengidap paranoid akut tentang kematian setelah ditinggal modar oleh suaminya. Si Uwa pun meminta ke si Pani untuk berhenti mencari tahu tentang nininya demi keselamatan hidupnya. Selepas si Hwat pergi, si Pani pun memohon ke si Uwa Benda untuk memberitahukan alamat nininya. Mendengar hal itu, si Benda yang merasa kasihan pun meminta ke si Pani untuk mengecek di sebuah laci yang ada di ruang tamu. Hingga akhirnya si Pani pun menemukan foto si Iris yang sama persis dengan ada di mimpinya. Setelah menemukan alamat rumah si Iris, si Pani pun bergegas pergi ke sana. Singkat waktu, akhirnya si Pani pun sampai ke gerbang rumahnya si Iris yang dipenuhi jebakan bak di film Walking Dead. Kemudian si Pani pun meminta izin untuk masuk. Pada awalnya si Iris menolak, namun setelah si Pani memberitahukan bahwa dia ini cucunya, akhirnya si Iris pun mengizinkan si Pani untuk masuk. Namun sebelum itu, dia harus menyimpan barang-barangnya terlebih dulu di sebuah kotak yang sudah disediakan. Setelah bertemu dengan si Iris, si Pani pun menceritakan mimpi buruknya selama ini tentang kematian si Iris di sebuah resto. Lalu si Iris pun memberitahukan jika mimpi itu adalah penglihatannya di masa lalu. Di mana setelah mendapatkan penglihatan itu, si Iris langsung merebut koin si bocil yang akan menyebabkan bencana di resto ini. Hingga setelah itu dia pun meminta ke para pengunjung untuk segera keluar.
Hingga akhirnya dia pun berhasil menyelamatkan semua orang yang ada di resto itu. Namun setelah bertahun-tahun lamanya, malaikat maut datang dan menghabisi orang-orang yang diselamatkan si Iris, termasuk suaminya, dan dia tidak akan berhenti sampai orang-orang yang selamat di resto itu semuanya modar. Kemudian si Iris pun meminta ke si Fanny untuk tinggal di rumah ini dan mempelajari catatan yang dia buat, karena siapa tahu dengan cara ini keturunannya bisa selamat. Namun dirasa ini konyol, si Fanny yang tak mempercayainya pun memutuskan untuk pergi. Lalu di saat dia akan menyusul si Fanny, tiba-tiba dia merasakan angin kematian sudah datang, dan setelah bertahun-tahun dia pelajari, dia pun tahu bahwa jika dia keluar, maka dia akan modar. Dirasa umurnya sudah tidak lama lagi, si Iris pun nekat keluar untuk membuktikan ke si Fanny agar dia bisa mempercayai semua perkataannya. Dan betapa syoknya si Fanny setelah melihat nininya modar mengenaskan tepat di depan matanya. Singkat waktu setelah selesai pemakaman nininya, si Fanny pun berniat untuk memberitahukan apa yang dikatakan oleh si Iris ke si Uwa. Namun perhatian mereka pun teralihkan setelah melihat seseorang yang datang. Darlene! Wow. Dan ternyata itu adalah si Darlene, ibunya si Fanny yang kembali pulang setelah mendapatkan kabar tentang kematian si Iris. Melihat kedatangan ibunya, si Fanny yang muak pun memutuskan untuk pergi. Singkat waktu di keesokan harinya, kita pun diperlihatkan ke si Uwa beserta keluarganya yang berniat mengadakan pesta kecil-kecilan guna menghilangkan kesedihan. Tanpa mereka sadari, salah satu pecahan gelas itu terjatuh ke tumpukan es batu. Lalu kita dialihkan ke si Fanny yang berniat melihat buku catatan yang diberikan oleh nininya. Setelah melihat buku catatan itu, tiba-tiba si Fanny pun merasakan hal buruk yang akan terjadi menimpa uaknya. Dirasa uaknya dalam bahaya, dia pun bergegas pergi ke sana. Kembali ke si Uwa yang diajak anaknya untuk bermain trampolin. Namun seketika si Darlene menghentikan mereka karena melihat sebuah gacok di bawah trampolin itu. Dirasa itu sangat berbahaya, dia pun langsung mengambilnya. Howard. Oh, yeah. Go. Just like college. Careful, Howard. Hey, Steffi! Down the hole. Ah! It's okay. I'm okay. Malang sekali, si Uwa sebagai anak tertua si Iris pun harus modar mengenaskan setelah dicium mesin pemotong rumput. Setelah kejadian itu, si Fanny pun kembali mengecek buku catatannya si Iris. Hingga tidak lama kemudian dia pun menemukan seseorang bernama JB, di mana si Iris mengatakan si JB ini adalah orang yang masih selamat. Di keesokan harinya, sambil menunjukkan para korban dari Resto Tower, si Fanny pun berusaha menjelaskan tentang siklus kematian yang mengancam keluarganya, di mana dia yakin sebentar lagi keturunan si nenek akan modar sesuai urutan. Di mana menurut logika, jika si nenek ditakdirkan modar 50 tahun yang lalu, maka seharusnya mereka tidak terlahir di dunia ini.
Dan menurut pola yang dia buat, setelah kematian si Ua, kini malaikat maut akan mengincar si Eric sebagai anak tertuanya. Setelah itu giliran si Julia dan si Bobby. Dan setelah keturunan si Ua habis, siklus kematian akan berpindah ke si Darlene. Setelah itu giliran si Fanny dan si Charlie. Setelah mendengar penjelasan dari si Fanny, mereka yang tak mempercayainya pun memutuskan untuk pergi. Di malam harinya, kita pun diperlihatkan ke si Eric yang baru saja menutup studio tatonya. Setelah itu, dia yang teringat dengan si ayah pun memutuskan untuk membuat tato nama si ayah sambil mendengarkan lagu sedih. Setelah pembuatan tatonya selesai, tiba-tiba sebuah rantai terjatuh dan tepat mengait ke anting yang ada di hidungnya. Di tengah kepanikan, dia pun berusaha untuk melepaskan rantai itu. Namun setelah melepaskan rantai itu, suenya si Eric harus terjatuh ke kobaran api. Kira-kira apakah si Eric akan baik-baik saja? Di keesokan harinya, si Fanny yang mendengar kabar bahwa studio tatonya si Eric terbakar pun mengajak si Charlie untuk pergi ke sana. My friend just said the tattoo. What? Di tengah perjalanan, hampir saja si Fanny pun menabrak si Eric yang ternyata berhasil selamat. Melihat hal itu, jelas saja si Fanny pun merasa heran karena menurut siklus kematian seharusnya si Eric modar. Mendengar hal itu, si Eric pun mengatakan jika si Fanny tidak perlu khawatir karena siklus kematian itu hanyalah kebohongan belaka yang si Iris buat. Does it mean that you're safe from these kids? Kids with a soccer ball gonna kill him. Sesaat kemudian, si Fanny yang melihat sebuah truk sampah pun meminta ke si Eric untuk berhati-hati karena siapa tahu truk sampah inilah yang akan menghabisinya. Dirasa ketakutan si Fanny terlalu berlebihan, si Julia yang merasa muak pun memutuskan untuk pergi. Coming for our family. Julia! Melihat si Julia terbawa ke dalam truk sampah, mereka yang khawatir pun bergegas pergi menyelamatkannya. Dikarenakan sedang asik mendengarkan musik sambil memilih bondon micet, Pak supir pun tak menyadari apa yang sedang terjadi. Di sisi lain, si Fanny pun berhasil naik ke truk itu dan bergegas menyelamatkan si Julia. I got you! Walaupun si Fanny sempat berusaha, namun naasnya si Julia harus modar mengenaskan tergencet mesin truk sampah. Setelah kematian si Julia, sekarang mereka pun mempercayai apa yang dikatakan si Fanny. Namun si Fanny pun merasa heran kenapa si Julia harus modar terlebih dulu, karena menurut siklus kematian seharusnya sekarang gilirannya si Eric. Kemudian si Benda pun memberitahukan jika sebenarnya si Eric bukanlah anak kandungnya si Ua. Dan ternyata si Eric ini adalah hasil dari perselingkuhannya dengan seorang pria petugas dari Bank Emok. Mendengar hal itu, si Eric yang merasa kecewa pun memutuskan untuk pergi. Know what we're going through. Oh my God. Dirasa sekarang gilirannya, si Bobby pun meminta ke si Fanny untuk segera menolongnya agar dia bisa selamat dari siklus kematian ini. Kemudian si Fanny pun menceritakan jika sebenarnya ada seorang pria yang masih selamat bernama JB. Dan untungnya si Darlene mengenali nama itu dari surat yang selalu ibunya kirimkan, di mana si JB ini bekerja di sebuah rumah sakit yang tidak jauh dari rumah ini. Mendengar hal itu, mereka pun bergegas pergi ke sana untuk meminta bantuan. Namun saat akan pergi, si Eric yang takut adik terenya kenapa-kenapa memutuskan untuk ikut.
Sesampainya di rumah sakit, akhirnya mereka pun bisa bertemu dengan si JB. Dan ternyata si JB ini adalah salah satu seorang bocil yang diselamatkan si Iris di Resto Tower. Setelah mengetahui hal itu, si Fanny pun meminta bantuan ke si JB untuk menolong si Bobby. Kemudian si JB pun memberitahukan jika si Bobby ingin selamat, maka dia harus modar terlebih dulu untuk memutuskan siklus kematian ini. Di mana itu pernah dialami oleh seorang bondon dari masa lalu bernama Kimberly yang sama seperti mereka masuk dalam siklus kematian. Lalu saat gilirannya tiba, dia pun keburu modar tenggelam di sebuah danau. Namun untungnya ada seorang dokter yang berhasil menghidupkannya kembali hingga akhirnya dia pun bisa memutuskan siklus kematian itu. Mendengar hal itu, si Eric pun berniat memanfaatkan alergi kacangnya si Bobby agar si Bobby bisa modar. Setelah itu, dia pun berjanji akan menghidupkan si Bobby kembali. Yeah? Oh, you gotta be kidding. Setelah berhasil mendapatkan kacangnya cuy, si Eric pun langsung mengajak si Bobby pergi ke sebuah ruangan. Setelah itu dia pun bergegas pergi untuk mengambil sesuatu. Namun tanpa disengaja si Eric telah menghidupkan mesin MRI. Melihat hal itu jelas saja si Bobby pun sedikit panik. Hingga tidak lama kemudian si Eric pun kembali sambil membawa kursi roda. Kemudian dia pun meminta ke si Bobby untuk segera memakan kacang ceis itu. Please, just calm down. Malang sekali si Eric pun harus modar mengenaskan setelah tubuhnya tersedot ke mesin MRI hingga ringsek. Di tengah ripuhnya alergi, si Bobby yang ketakutan pun berniat untuk pergi. Namun tiba-tiba sekali si Bobby pun harus menyusul si Eric ke alam baka setelah tengkoraknya dikecup sebuah per. Setelah kejadian itu, si Fanny yang tak ingin bernasib sama pun mengajak ibunya untuk pergi berlindung di rumah si nenek Iris karena dia yakin di sana mereka akan aman dari kejaran si malaikat maut. Dirasa perkataan si Fanny ada benarnya, mereka pun bergegas pergi ke sana. Di sisi lain, Cei pun terlihat senang setelah menemukan koin yang terjatuh dari buku catatannya si Iris. Singkat waktu, akhirnya mereka pun sampai ke gerbang rumahnya si Iris. Namun tidak lama kemudian si Fanny pun merasakan kedatangan si malaikat maut. Dirasa ibunya dalam bahaya, dia pun berniat untuk melakukan sesuatu. Melihat dirinya kesulitan membuka sabuk pengaman, si Fanny pun menyuruh adik dan ibunya untuk segera masuk. Dirasa tidak ada waktu lagi, si Darlene dan si Charlie pun bergegas pergi. Namun saat akan masuk, rumah itu keburu meledak akibat percikan api mengenai gas yang bocor. Dan akibat kejadian itu, si Charlie pun harus ketiban reruntuhan.
Tidak lama kemudian si Darlin pun datang dan bergegas menolong si Charlie. Setelah itu dia pun meminta ke si Charlie untuk segera menyelamatkan si Fanny. Namun tiba-tiba I'm gonna stay alive as long as... naas sekali si Darlin pun harus modar mengenaskan setelah tergeprek yang listrik yang runtuh. Dirasa tidak waktu untuk bersedih, si Charlie pun bergegas menyelamatkan si Fanny. Walaupun sempat modar tilelap, untungnya si Charlie berhasil menghidupkan si Fanny kembali. Setelah kejadian itu mereka pun sangat senang karena mereka yakin mereka telah berhasil memutuskan siklus kematian. Singkat waktu kita pun diperlihatkan ke si Charlie dan si Fanny yang berniat menghadiri pesta hari brojol temannya. Di waktu yang bersamaan kita pun diperlihatkan ke Cek Icih yang berniat membeli minuman teh Linda. Sungguh aneh aing mah, setelah terjatuh dari dompetnya Cek Icih, koin itu malah mengelinding dan tepat mengganjal ke jalur rel kereta api. Di sisi lain kita pun diperlihatkan kembali ke si Fanny yang bertemu dengan temannya yang seorang dokter bernama Sidik. Dan setelah mendengar cerita dari si Fanny, si dokter pun menyimpulkan bahwa kejadian yang si Fanny alami itu bukanlah kematian, melainkan hanya pingsan saja. Karena selama ini dia sering menangani hal yang sama seperti si Fanny alami. Mendengar hal itu, jelas saja si Fanny pun sangat shock. Hingga di tengah kepanikan, tiba-tiba dia pun merasakan kehadiran si malaikat maut. Lalu tiba-tiba malang sekali si Fanny dan si Charlie pun harus modar mengenaskan setelah tangkuraknya tergeprek kayu dolken. Hingga akhirnya semua keturunan si Iris pun harus musnah tak tersisa. Dan di akhir film kita pun diberitahukan rentetan kematian yang ada di Final Destination 1-6. Korban-korbannya itu keturunan dari orang-orang yang selamat di Resto Tower. Hingga akhirnya film pun sudah berakhir. Oke lah ngab, mungkin segitu saja alur cerita film dari Final Destination Bloodnest tahun 2025. Maaf jika ada salah kata karena sering pabelit letah. Terima kasih yang sudah menonton. See you next and bye bye.